Baik, ini adalah tabel distribusi frekuensi jenis kelamin anak dan interpretasi hasilnya. Untuk interpretasi hasilnya yaitu distribusi anak laki-laki dan perempuan pada sampel ini adalah sama, masing-masing sebanyak 48,4%. Yang kedua, tidak ada perbedaan proporsi antara anak laki-laki dan perempuan. Artinya, sampel penelitian ini sudah seimbang dari segi jenis kelamin. Yang ketiga yaitu terdapat 1% data yaitu 3,2% yang tidak diketahui jenis kelaminnya, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi karena jumlahnya sangat kecil, yaitu missing data. Kesimpulannya, distribusi frekuensi jenis kelamin pada sampel anak yang diteliti adalah seimbang antara laki-laki dan perempuan, masing-masing sebanyak 48,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang digunakan sudah cukup representatif dan tidak biasa terhadap salah satu jenis kelamin. Data yang tidak diketahui jenis kelaminnya sangat kecil dan tidak mempengaruhi hasil analisis secara keseluruhan. Baik, yang kedua yaitu tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks panjang badan menurut umur yang terdiri dari sangat pendek, pendek, dan normal. Ini adalah hasil output yang telah didapat yaitu statistiknya dan z-score panjang badan menurut umur. Baik, untuk interpretasi dan kesimpulannya yaitu yang pertama, sebagian besar anak atau sekitar 63,3% memiliki status gizi normal berdasarkan panjang badan menurut umur. Sebanyak 36,7% anak tergolong pendek dan tidak ada anak yang memasuki kategori sangat pendek. Kesimpulannya, mayoritas anak dalam sampel memiliki status gizi yang baik atau normal, namun masih terdapat proporsi anak pendek yang cukup signifikan, sehingga perlu diperhatikan lebih ada upaya pencegahan stunting, dan tidak ditemukan kasus sangat pendek pada kelompok ini. Baik, di sini ada tabel distribusi status gizi anak panjang badan menurut umur. Di sini ada status gizi, ada kriteria z-score panjang badan menurut umur, ada jumlah anak, ada presentasi dalam persen. Untuk sangat pendek itu kriteria z-score-nya kurang dari -3 standar deviasi. Untuk jumlah anak dan presentasenya 0%. Untuk status gizi anak yang kedua yaitu pendek, untuk kriteria z-score panjang badan menurut umurnya lebih dari atau sama dengan -3 standar deviasi sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi. Untuk jumlah anaknya ada 11 anak, untuk presentasinya ada 36,7%. Yang selanjutnya yaitu status gizi normal. Untuk kriteria z-score-nya lebih dari atau sama dengan dari -2 standar deviasi sampai dengan +3 standar deviasi. Untuk jumlah anaknya ada 19, untuk presentasinya ada 63,3%. Nah, totalnya untuk jumlah anak ada 30 dan presentasinya 100%. Baik, yang ketiga yaitu tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut umur yang terdiri dari berat badan sangat kurang, berat badan kurang, berat badan normal, dan berat badan lebih. Dan didapat interpretasi dan kesimpulannya yaitu berdasarkan tabel distribusi status gizi anak menurut indeks berat badan menurut umur didapatkan berat badan sangat kurang yaitu 1 anak atau sekitar 3,3%. Yang kedua, berat badan kurang terdapat 8 anak atau sekitar 26,7%. Yang ketiga yaitu berat badan normal atau sekitar 20 anak yaitu 66,7%. Dan yang terakhir berat badan lebih ada 1 anak yaitu 3,3%. Nah, kesimpulannya mayoritas anak atau sekitar 66,7% memiliki status gizi normal berdasarkan berat badan menurut umur. Namun masih terdapat 30% anak dengan status gizi kurang dan sangat kurang, serta 3,3% anak dengan berat badan lebih.
Hal ini menunjukkan sebagian anak masih memerlukan perhatian khusus terkait status gizinya. Yang keempat yaitu tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan. Di sini ada 4 kategori yaitu gizi buruk, gizi kurang, normal, dan lebih. Interpretasi dan kesimpulannya yaitu berdasarkan tabel distribusi Z-score berat badan menurut panjang badan, mayoritas anak memiliki status gizi normal atau Z-score antara min 2 standar deviasi sampai dengan plus 1 standar deviasi. Sebagian kecil anak berada pada kategori gizi kurang yaitu Z-score kurang dari min 2 standar deviasi dan gizi lebih untuk Z-score lebih dari plus 1 standar deviasi. Untuk kesimpulannya, yaitu sebagian besar anak dalam sampel memiliki status gizi normal menurut indeks berat badan per panjang badan. Namun masih terdapat beberapa anak dengan gizi kurang dan gizi lebih, sehingga perlu perhatian khusus untuk mencegah masalah gizi di masa mendatang. Yang kelima ada tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur yang terdiri dari sangat kurus, kurus, normal, dan kelebihan berat badan. Untuk interpretasi dan kesimpulannya, berdasarkan tabel distribusi Z-score IMT menurut umur, sebagian besar anak memiliki Z-score antara min 2 standar deviasi hingga plus 1 standar deviasi, yang berarti itu status gizinya normal. Yang kedua, terdapat beberapa anak dengan Z-score kurang dari min 2 standar deviasi, yaitu kategori kurus dan sangat kurus. Yang ketiga, hanya sedikit anak yang memiliki Z-score lebih dari plus 1 standar deviasi yaitu kelebihan berat badan. Nah, maka nilai rata-rata Z-score IMT per U adalah min 0,2367 atau menunjukkan status gizi anak cenderung normal. Sedangkan untuk kesimpulannya yaitu mayoritas anak memiliki status gizi normal menurut indeks IMT per umur. Namun, masih ada beberapa anak yang tergolong kurus, sangat kurus, dan kelebihan berat badan, sehingga tetap perlu perhatian dan pemantauan status gizinya. Tabel yang keenam adalah analisis untuk membuktikan hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak, yaitu panjang badan menurut umur. Nah, untuk variasinya atau interpretasinya berdasarkan hasil analisis, sebagian besar data valid yaitu sekitar 96,8% menunjukkan adanya distribusi status gizi anak yaitu panjang badan menurut umur pada berbagai tingkat pendidikan ibu. Maka tabel di CrossTab menggambarkan variasi status gizi anak pada kelompok pendidikan ibu itu berbeda-beda. Sedangkan kesimpulannya, terdapat hubungan antara tingkatan pendidikan ibu dengan status gizi anak yaitu panjang badan menurut umur. Semakin tinggi pendidikan ibu, proporsi anak dengan status gizi normal cenderung lebih besar. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan ibu dalam mendukung status gizi anak yang lebih baik. Baik, yang ketujuh ada analisis untuk membuktikan hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak yaitu berat badan menurut umur. Untuk interpretasi dan kesimpulannya, sebagian besar data valid atau sekitar 96,8% menunjukkan adanya variasi status gizi anak berat badan menurut umur pada kelompok pendidikan ibu yang berbeda. Nah, CrossTab memperlihatkan bahwa anak dari ibu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki status gizi normal lebih banyak dibandingkan anak dari pendidikan ibu yang rendah. Untuk kesimpulannya, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendidikan ibu, semakin baik juga status gizi anak berat badan menurut umur. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan ibu dalam mendukung status gizi anak yang lebih optimal. Baik, yang kedelapan ada analisis untuk membuktikan hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak IMT menurut umur. Interpretasinya dari hasil analisis, sebagian besar anak dengan ibu berpendidikan tinggi memiliki status gizi normal IMT menurut umur. Sebaliknya, anak dari ibu berpendidikan rendah lebih banyak ditemukan pada kategori gizi kurang. Kesimpulannya, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendidikan ibu, maka semakin baik juga status gizi anak.
Nah, pendidikan ibu itu berperan penting dalam mendukung status gizi anak yang optimal. Yang kesembilan ada analisis untuk membuktikan hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak, berat badan menurut panjang badan. Untuk interpretasinya, tabel menunjukkan bahwa anak dari ibu berpendidikan tinggi lebih banyak memiliki status gizi normal menurut berat badan per panjang badan, sedangkan anak dari ibu berpendidikan rendah lebih banyak yang mengalami gizi kurang atau sangat kurang. Kesimpulannya, semakin tinggi pendidikan ibu, semakin baik status gizi anak, berat badan menurut panjang badan. Pendidikan ibu berpengaruh positif terhadap status gizi anak. Yang ke-10, analisis untuk mengetahui perbedaan berat rata-rata anak laki-laki dan perempuan. Baik, untuk interpretasinya berdasarkan hasil analisis, rata-rata berat badan anak laki-laki dan perempuan dibandingkan menggunakan uji statistik, data valid sebanyak 30 anak, yaitu sekitar 96,8%. Nah, hasil uji menunjukkan ada perbedaan rata-rata berat badan anak laki-laki dan anak perempuan. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata berat badan yang signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya, jenis kelamin mempengaruhi rata-rata berat badan anak dalam sampel ini. Tabel 11 yaitu analisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata panjang anak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Interpretasinya, dari 31 data yang seharusnya diproses 30 data, yaitu sekitar 96,8%, dinyatakan valid dan satu data atau satu data missing hilang. Ini menunjukkan sebagian besar data sudah lengkap dan siap dianalisis. Untuk kesimpulannya, analisis ini sedang dalam tahap persiapan data. Sebagian besar data panjang badan anak berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan, sudah tervalidasi dan siap untuk diuji perbedaan rata-ratanya. Namun ada satu data yang hilang atau missing yang mungkin perlu ditangani lebih lanjut jika signifikan. Tabel yang ke-12 ada analisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tingkat pendidikan ibu dan interpretasi hasilnya. Untuk interpretasinya, dari 31 data yang seharusnya diproses, ada 30 data sekitar 96,8% dinyatakan valid dan satu data atau sekitar 3,2% hilang atau missing. Ini menunjukkan sebagai besar data sudah lengkap dan siap dianalisis. Dan kesimpulannya, analisis ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tingkat pendidikan ibunya. Nah, sebagian besar data yang dibutuhkan untuk analisis ini sudah tersedia dan valid, meskipun ada satu data yang tidak lengkap. Yang ke-13 ada analisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata panjang anak berdasarkan tempat tinggal dan interpretasikan hasilnya. Nah, untuk interpretasinya dari 31 kasus atau data, 30 data dinyatakan valid dan ada satu data missing. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar data diperlukan untuk menganalisis perbedaan rata-rata panjang badan anak berdasarkan tempat tinggal sudah tersedia. Kesimpulannya, analisis ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata panjang badan anak di berbagai tempat tinggal. Data yang valid sudah mencukupi, yaitu 30 dan 31 data. Untuk melanjutkan analisis statistik guna mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan. Baik, tabel yang ke-14 itu ada menganalisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tempat tinggal. Baik, untuk interpretasinya sama dari data-data sebelumnya, dan untuk kesimpulannya, analisis ini bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata berat badan anak di berbagai lokasi tempat tinggal. Dari data yang tersedia sudah cukup, yaitu 30 dan 31 data, untuk melakukan analisis statistik guna menentukan apakah ada perbedaan atau tidak berat badan yang signifikan berdasarkan tempat tinggal. Inti kesimpulan dari kesimpulan seluruh data yaitu secara umum data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus atau sekitar 96,8% valid untuk analisis dan hanya sedikit data yang hilang atau missing, itu hanya sekitar 3,2% di seluruh variabel yang disebutkan.
seperti berat badan, panjang badan, pendidikan ibu, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Dari analisis status gizi yang sebagian ditampilkan, terlihat bahwa sebagian kecil anak mengalami status gizi sangat pendek berdasarkan panjang badan menurut umur atau sekitar 3,3%, dan berat badan sangat kurang berdasarkan berat badan menurut umur atau sekitar 3,3%. Namun, untuk analisis lebih lanjut mengenai hubungan antar variabel, misalnya pendidikan ibu dan status gizi, dan perbedaan antara kelompok, misalnya berat atau panjang badan anak laki-laki versus anak perempuan, atau berdasarkan tempat tinggal dan pendidikan ibu. Nah, output statistik yang relevan belum tersedia dalam gambar yang diberikan.